Untuk pembelian tiketnya, saya beli dari aplikasi Juragan 99 beberapa hari sebelumnya. Dan ini rezeki saya karena masih dapat hot seat di aplikasinya. Karena biasanya untuk hot seat ini gampang banget habisnya. Dan kelebihannya aplikasi ini, selain kita bisa tahu tipe kursi yang mau kita pilih, untuk servis makannya kita bisa pilih menu langsung dari aplikasinya. Dan yang lebih praktisnya lagi, ini juga pembayarannya bisa langsung dilakukan dari aplikasi dan tentu saja ada pilihan bawa bagasinya. Jangan lupa dilengkapi data penumpangnya juga. Ini mohon maaf tidak bisa saya perlihatkan karena itu privasi. Kalau misalkan sudah semua tinggal klik bayar. Ya, begini cara pembayarannya. Nah, kalau sudah dibayar itu nanti akan muncul tiketnya dan tinggal klik cek status pembayaran. Sesimpel itu. Untuk tiketnya diubah fisik atau gimana? Ada catatannya di HP? Nggak perlu, kita nggak perlu cetak tiket fisik. Oh, nggak usah. Atas nama Kak, biar kita sisi satu. Ini untuk kupon makannya. Oke, baik, terima kasih.
Ya, ini mumpung lagi macet sekalian saya review untuk fasilitas-fasilitasnya. Jadi tadi footage-nya pas baru masuk tuh goyang-goyang banget, kacau. Jadi sambutan pertama sudah dapat ini nih, bantal selimut yang tebal. Nah, di balik bantal ini sudah ada guling. Kalau ini tas saya dan ini snack ya, snack dari Juragan 99 ya. Untuk TV-nya ini saya nyetel backlight aja. Tapi kok suaranya kurang gitu ya. Nggak apa-apa lah. Untuk pintunya gini, model kayak segini, jadi privasi berasa banget. Cuman ada poin yang buat saya jadi catatan sih ini. Di sini ada sendal, ada remote-nya. Terus ini, aduh pakai nggak fokus lagi. Nah, ada controller. Oh, ini kalau misalkan mau nyolok audio jack gitu ya. Ini volumenya udah saya naikin tapi kurang gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, ini kalau dimnya ya, ini dim buat lampu. Nanti saya coba deh untuk yang ini ya. Oke. Ada lagi yang saya suka di sini. Ada sabuk pengamannya ya. Nanti saya kasih tahu cara pakainya gimana. Terus ini kalau misalkan mode duduk, aduh pakai nggak fokus lagi. Nah, mode duduk tuh begini nih. Jadi leg rest-nya masih dalam posisi diturunkan gini. Dan enaknya tetap bisa selonjor ya. Tetap bisa selonjor. Nah, walaupun posisi leg rest-nya itu masih diturunkan. Ini segala bantal pakai jatuh lagi nih. Nah, nggak apa-apa lah ya. Ini hitung-hitung hangat-hangat gitu. Dan tinggi saya kurang dari 170. Ini udah hampir mentok. Jadi ini kalau misalkan tingginya di atas 170 ya gimana ya, mungkin lututnya agak nekuk kali ya kalau misalkan gulingnya ini posisi di nempel sama partisi ya. Tapi enak ini ya, empuk ya. Ya kurang lebihnya begitu untuk fasilitas mode duduk. Nah, kalau mau dibikin mode tidur gimana? Nih ada reclining. Dan ini recliningnya elektrik loh ya. Elektrik. Kalau misalkan buat nurunin ya, ngerebahin senderannya tuh. Nah, jadinya gini nih. Sip. Sayangnya kurang luas ya. Dan ini kalau mau naikin leg rest-nya ya. Kalau mau naikin leg rest-nya, nah ini ya, elektrik ya. Ini bisa nyambung tuh. Wah, mantap jiwa ya. Mantap jiwa banget pokoknya. Terus ini untuk senderan kepala, ini sebenarnya ada ini aja udah enak nih. Saya mau pakai bantal berasa kayak air saya enduk banget, bisa diatur ya, naik turun. Wah, pokoknya mantap lah. Dan next level, top banget deh buat Juragan 99. Ini dimnya saya coba. Dan beginilah kalau diterangkan. Biar ops ya. Nah, kalau diatur, nah, kurang lebihnya begini. Seat belt ada di sebelah kiri. Ya, seat belt ada di sebelah kiri. Set tinggal ditarik. Aduh. Nah, lalu tinggal dimasukkan. Karena tangan saya satunya buat megang alat perekam ini kan, jadinya ya a bit difficult. Susah. Udah, ntar aja dah. Asli menang banyak ini. Udah tadi ada lampu ya. Terus ada USB portnya. Dan di sini masih ada USB port lagi buat ngecas. Ya, ini selain TV-nya udah smart TV, jadi ini juga langsung connect, nggak perlu wifi tethering dari HP kita lagi. Saya juga mau jelasin ini bantal segede gini, coba, gede banget bantalnya sumpah. Terus ini selimut bed cover dan ada gulingnya ya, ada gulingnya ini ya. Wah, mantap sih ini. Ini juga gulingnya bisa berfungsi buat bantalan kalau, nah ini loh, nah fungsinya ini mantap sih asli. Ini kaki saya langsung napak depan gini,
dengan tinggi kurang dari 165 atau bahkan kurang dari 170. Mungkin kalau yang 170-an kakinya posisinya agak gini kali ya. Nah, kalau di atas 170 ya kakinya ya selamat menapak ke sini. Kira-kira seperti itulah untuk seberapa lega ruangan di sini sambil ditemani nonton backride. Pusing sih saya nonton backride gini, tapi berhubung macet ya, jadi ya udah ya biar nggak gabut aja naiknya bis, tontonannya kereta. Wah, banyak juga nih isi dari goodie bag Juragan 999 ini. Mantep dah. Apa aja ya, mulai dari ya air mineral dengan merek J Water ya, dengan merek J Water. Oke, cakep nih, ada cekungan gini bisa buat naruh. Apalagi ya, wah iya nih, dapat masker. Oh, ini bisa dicolokin, ya Allah, nggak pantesan kok dari tadi kok nggak denger ada maskernya. Wah, cakep sih ini, taruh sini dulu deh. Apalagi ya, so for the snack box, the harvest. Kayaknya nama apa ini ya? Sebentar. Oh, udah habis nih kayaknya nih. Oh ya udah habis. Saatnya dibuka. Wow, merek roti ya. Ini adalah roti lagi, lalu ditambah dengan dua ini. Apa ini ya? Nanti deh saya buka deh. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misal ada shot saya yang kurang memuaskan, bisa kirim di kolom komen. Dan sebenarnya untuk shot yang lebih proper ada di YouTuber lain sih. Jadi mumpung macet, ya saya review aja semuanya ya. Dan tadi itu ya untuk review snacknya tadi, fasilitas. Dan ini dia cup holder. Coba deh saya taruh dulu deh. Oh iya nih, cocok nih, mantep. Untuk harga 625, di sini saya dapatnya harga 625. Wah, ya mantap jiwa. Untuk pintu ini ya, tadi kenapa saya deketan, karena ini nutupnya perlu agak ekstra tenaga. Ini bukanya agak nah ini nutupnya juga nggak bisa langsung gini. Kalau buka sih enak nih. Nah, gini aja kalau buka. Kalau menutup ini pakai tenaga biasa udah cuma sampai segini. Jadi harus agak ekstra di. Barulah privasi bisa didapatkan.
menggunakan Mercedes-Benz 1626 F suspensi. Perjalanan ke Malang akan kita tempuh dalam waktu 14 jam dengan rata-rata kecepatan 90 km per jam. Dengan cuaca selama perjalanan diperkirakan hujan disertai dengan guncangan-guncangan kecil. Dalam perjalanan menuju Malang, kita akan berhenti untuk makan malam di rumah makan Rosin Subang selama 30 menit. Selama perjalanan, kami harap Anda untuk menjaga barang-barang bawaan Anda. Jika yang dapat kami lakukan untuk menambah kenyamanan Anda, mohon jangan ragu untuk menghubungi awak kabin kami. Kami berharap Anda dapat menikmati perjalanan dan layanan kami dari Juragan 99 Trans. Terima kasih.
itu ternyata isinya gini nih. Ini yang bungkus hitam, nah isinya yang rasa asin ya, kayak jajanan lebaran gitulah. Kalau yang merah ini, yang dibungkus merah, nah ini isinya coklat. Aduh, susah amat ya diambilnya. Tuh, gini nih, yang dibungkus merah nih. Sebentar lagi kita akan melakukan servis makan malam di rumah makan Subang Rosid. Dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, memaksimalkan waktunya selama 30 menit. Untuk servis makan berada di ruangan meeting. Terima kasih. Ada di ruangan meeting ya? Oke, siap. Makannya ada? Sebelah situ aja. Oke, saatnya review untuk dalamnya toilet seperti apa. Pintunya juga mudah dibuka, dalamnya terang, kondisinya juga bersih. Dan saya sudah tanya ke kru kalau toilet ini bisa digunakan untuk buang air besar. Di sini juga ada petunjuk penggunaan toiletnya. Mohon maaf goyang-goyang karena bisnya juga lagi ngebut. Tidak seperti bis lain yang kalau ada toiletnya itu ditulisi dilarang buang air besar. Ini toiletnya beda banget dan suplai airnya itu juga banyak. Jadinya memang bisa untuk buang air besar. Bangun karena kedinginan. Dan sekarang jam 00.43. Posisi sekarang udah di Duta Ngawi. Ya, dan nggak tahu deh ini nanti bakalan dapat makannya itu dibungkus atau turun.
Tapi nggak ada pengumumannya sih kalau misalkan harus turun. Oh ya, ini ada poin yang menurut saya perlu diperhatikan ya di sini. Kalau nyetel TV ya, kalau pas nyetel TV, oke, maksud saya kalau misalkan ini volumenya kecil dan sudah ada colokan ya audio jack di sini, yang buat saya lucu itu di audio jacknya itu kedengeran, tapi di TV-nya itu juga suaranya tetap ada. Ini kan jadi gimana ya? Harusnya sih ya kalau misalkan audio jacknya itu kedengeran suaranya, di TV-nya itu ya nggak keluar suaranya. Coba deh habis ini saya setel deh. Nah ini misalkan saya klik ini ya, yang ASMR kereta api ini. Nah, tuh. Ini volumenya padahal berapa ya? Padahal volumenya cuma berapa ini? Nggak seberapa ini volumenya. 78 itu kedengeran. Ini kan agak kurang enak semisal butuh suara yang lebih menggelegar gitu ya. Padahal udah ada audio jack. Harusnya kan bisa dinikmati di audio jacknya itu. Ya, buffering lagi nih. Ya kurang lebihnya gitulah. Ya semoga bisa diperhatikan lagi. Atau mungkin emang gini aslinya. Ya, videonya nonton compartment seat tapi dalamnya ini di bis private class. Ya lumayan lah, setidaknya benar-benar ngegabungin sensasi gimana gitu. Kalau suaranya kedengeran berarti di TV-nya, suara di TV-nya itu masuk ke sini ya. Ini saya pakai audio jack-nya. Tuh, pakai audio jack gini. Nah, audio jack yang saya masuk ke sini. Pakai earphone, tapi suara dari TV-nya masih kedengaran. Ya nggak tahu sih kalau misalkan minor ya. Dan kesan saya bener-bener puas sih naik Juragan 99 ini. Bener-bener pelayanannya di atas rata-rata bis. Apalagi ini udah sleeper ya, bukan sleeper yang bertingkat gitu, yang atas bawah. Jadi ini benar-benar berasa luas banget ini. Sangat direkomendasikan untuk orang yang tingginya itu tipikal ya, kalau orang bilang mungkin jerapah ya, sangat tinggi alias di atas 170 oke, di atas 165 juga oke banget.